Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Oke, selanjutnya Ibu Guru absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk pelajaran, masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang apa? Ya, tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Masih ingat nggak siapa saja nama-nama Khulafaur Rasyidin itu? Ya, yang pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, di materi kali ini kita akan membahas tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, siswa dapat memahami strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menganalisis strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, kita akan bahas tentang kebijakan dan strategi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Apa saja itu kebijakan dan strategi dari Abu Bakar Ash-Shiddiq? Yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran. Kenapa kok di sini ada pembukuan Al-Quran? Karena di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq ini banyak sahabat yang hafid atau hafal Al-Quran itu yang meninggal karena ikut berperang. Oleh karena itu, di sini di masa Abu Bakar Ash-Shiddiq diadakan pembukuan Al-Quran. Yang kedua, kebijakan dan strategi Abu Bakar yang kedua yaitu perluasan wilayah baru. Dan di sini perluasan wilayah baru ini diadakan di Syria, di daerah Syria. Tuh. Yang selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu pengembangan wilayah Islam. Daerah mana saja yang dikembangkan oleh Islam, wilayah Islam ini, yaitu di wilayah Persia dan di wilayah Mesir. Yang kedua yaitu mengeluarkan undang-undang. Undang-undang apa saja yang dibuat di masa Umar bin Khattab ini, yaitu ketertiban pasar. Yang kedua, ukuran jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain-lain. Banyak undang-undang yang diatur di masa Umar bin Khattab ini. Yang ketiga yaitu membagi wilayah pemerintahan. Dibagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat ini diatur oleh khalifah, sedangkan di pemerintahan daerah diatur oleh gubernur. Yang selanjutnya yaitu membentuk beberapa dewan. Di sini ada Dewan Bendaharaan Negara, yang kedua yaitu militer. Yang selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Apa saja kebijakan dan strategi Utsman bin Affan di sini? Yaitu pertama, memperluas wilayah. Wilayah mana saja? Yaitu wilayah Tabarizan, Azerbaijan, Armenia. Itu wilayah-wilayah yang diperluas. Yang kedua yaitu standarisasi Al-Quran. Standarisasi Al-Quran yang digunakan pada Utsman bin Affan ini yaitu menggunakan Mushaf Utsmani. Yang ketiga yaitu mengangkat pejabat negara. Yang keempat yaitu pembangunan fisik.
pembangunan apa saja yang terjadi di sini di masa Utsman bin Affan ini, yaitu membangun bendungan, membangun jalan, membangun masjid, dan lain-lain. Yang terakhir, kebijakan yang terakhir yaitu kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu mengganti pejabat lama dengan pejabat baru. Yang kedua, penarikan kembali tanah hadiah. Yang ketiga, menghadapi para pemberontak. Itu tadi strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Dari sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan dibuka kembali bukunya, dibaca-baca, setelah itu diresum. Setelah diresum, nanti ibu akan membagi kalian 4 kelompok. Ya, nanti silahkan buat mind mapping sekreatif mungkin. Setelah itu nanti perwakilan dari kelompok maju satu-satu menjelaskan apa yang ibu tugaskan nanti di kelompoknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Ada yang ditanyakan enggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kesimpulan dari pembelajaran kali ini apa saja? Yang pertama yaitu kebijakan dan strategi Abu Bakar. Apa saja kebijakan dan strategi dari Abu Bakar? Yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran. Yang kedua, perluasan wilayah baru. Yang kedua yaitu kebijakan dan strategi Umar bin Khattab. Apa saja? Yang pertama, mengembangkan wilayah Islam. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Yang keempat, membentuk beberapa dewan. Nah, dari kebijakan dan strategi dari Utsman bin Affan yaitu memperluas wilayah, standarisasi Al-Quran, pengangkatan pejabat negara, pembangunan fisik. Yang terakhir dari kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib yaitu penggantian pejabat lama dengan yang baru. Yang kedua yaitu penarikan kembali tanah hadiah. Yang ketiga, menghadapi para pemberontak. Oke, dari sini sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, nanti jangan lupa soal-soal yang ada di LKS dikerjakan ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.